Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Bapak, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait tugas di mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Joko Suwarno, Skom Mkom. Terkait masalahnya, kita berjudul Sistem Aplikasi Persediaan dan Optimalisasi Distribusi Alat Tulis Kantor Berbasis Web pada Gudang di PT Haikal Karya Perdana. Baik Bapak, sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan untuk anggota dari kelompok kami Pak. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Robiha Marsudri. Yang kedua di sebelah kiri ada Angelia Wijayanti. Yang terakhir di sebelah kanan ada Ajis Firdaus. Terkait bab 1 akan dijelaskan oleh Mbak Angelia Wijayanti. Silakan Mbak. Baik Bapak, saya akan menjelaskan terkait tentang bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang. Latar belakang alat tulis kantor adalah bagian penting dalam fungsi administrasi perusahaan, namun pengelolaannya seringkali masih dilakukan secara manual di PT Haikal Karya Perdana, menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan anggaran dan pengadaan barang. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian akan mengembangkan sistem aplikasi berbasis web yang memungkinkan pendataan barang, update harga, dan pemantauan stok barang secara efisien. Diharapkan sistem ini dapat memudahkan pengelolaan data serta memenuhi kebutuhan ATK di perusahaan tersebut. Yang kedua ialah rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang akan dibahas di penelitian ini adalah bagaimana perencanaan sistem informasi pendataan alat tulis kantor berbasis web pada PT Haikal Karya Perdana. 2. Bagaimana membangun sistem informasi pendataan alat tulis kantor berbasis web pada PT Haikal Karya Perdana. 3. Metode apa yang digunakan pada sistem informasi pendataan alat tulis kantor berbasis web pada PT Haikal Karya Perdana. Yang ketiga, adanya batasan masalah. Batasan masalah yang ditemukan ialah satu, sistem informasi ini hanya digunakan untuk pendataan alat tulis kantor pada PT Haikal Karya Perdana. Kedua, penggunaan aplikasi adalah pegawai yang sudah terdaftar. 3. Tidak membahas tentang keamanan jaringan. 4. Sistem informasi pendataan dirancang berbasis web. Yang keempat, adanya tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat dan tujuan penelitian ini diharapkan dapat membantu PT Haikal Karya Perdana dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan pengelolaan sistem pendataan alat tulis kantor berbasis web lebih baik daripada sistem manual sebelumnya. Dengan adanya sistem informasi pendataan alat tulis kantor berbasis web ini, maka diharapkan dapat mendukung tercapai manfaat dan tujuan yang sebagai berikut ini. 1. Menghasilkan sistem informasi pendataan alat tulis kantor pada PT Haikal Karya Perdana. 2. Perancangan sistem informasi ini diharapkan mampu membantu kinerja pelayanan pada PT Haikal Karya Perdana agar lebih efektif dan efisien. 3. Mempermudahkan kepala gudang untuk mengetahui data barang masuk dan data barang keluar. Untuk bab 2 ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ajis. Baik, di sini saya coba bantu jelaskan untuk bab 2 tentang metode. Jadi untuk penelitian dari kelompok 5, kami menggunakan metode prototype, yang dimana untuk pengembangan prototype perangkat lunak tersebut, kita ini sudah coba bantu untuk sampaikan kepada owner atau pemilik dari gudangnya untuk dilakukan pengujian dan evaluasi oleh pengguna atau usernya. Dimana yang kita ketahui juga untuk dalam prototype sendiri terdapat beberapa tahapan seperti misalnya komunikasi, adanya rencana dan modeling untuk desain, dan juga adanya untuk pembuatan konstruksi untuk pengembangan aplikasinya, dan juga untuk pengembangan aplikasi dan juga pengiriman feedback atau timbal balik dari user atau penggunanya. Namun untuk metodologi berorientasi objek dan struktur atau yang bisa kenal dengan OOAD, ini mengubah untuk kebutuhan sistemnya ini menjadi model orientasi objek yang memang lebih mudah diimplementasikan, yang dimana kita ketahui juga untuk OOAD sendiri dalam perancangan infrastruktur ini mencakup seperti perancangan arsitektural untuk modul dengan mengacu pada modul analisis DFD,
dan juga perancangan data untuk struktur data dan skema basis datanya atau database-nya sendiri Bapak. Juga ada ketiga untuk perancangan antarmuka atau UI-nya untuk pengguna atau sistem lain dan antar modul. Dan terakhir itu perancangan prosedural untuk detail fungsi pada modulnya sendiri. Jadi memang di sini kita menggunakan beberapa aplikasi, namun untuk detailnya sendiri saat ini kita sedang menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript untuk dari fungsinya dan juga yang lainnya. Namun untuk detail dari aplikasinya terkait analisis dan perancangan mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Abdul Robi. Baik, terima kasih Mas Ais. Biar bagus, Bapak saya akan sedikit menjelaskan terkait bab 3 ya Pak ya. Terkait aplikasi kami, analisa dan perancangan sistemnya. Pertama sih ditunjukkan untuk use case diagramnya, yang dimana ini memvisualisasikan dan mendokumentasikan desain perangkat lunak sebuah sistem. Nah di sini kita ada 3 aktor Pak. Ada admin, dia berinteraksi bisanya login, mengolah data pembelian barang, mengolah data penerimaan barang, dan mengolah data penjualan. Berhubungan untuk olah data barang, dia laporan data barang, olah data pembelian barang, dia laporan pembelian, dan olah data penerimaan barang, dia laporan penerimaan barang. Jadi setiap pengolahan data barang, pembelian, penerimaan itu bisa dibuatkan laporan yang bisa dilaporkan ke si ownernya Pak. Nah terakhir untuk aktor pembelinya, ya terkait penjualannya Pak, hubungnya. Ini terkait mungkin untuk use case diagramnya. Nanti kalau emang ada yang salah, nanti kita revisi lagi. Yang kedua kita terkait ini ada kelas diagramnya Pak, yang dimana kelas diagram ada admin gudang. Admin gudang terdiri dari ID user, nama username, password, dan akses. Yang berikut untuk fitur-fiturnya nanti bisa di input, mengupdate ataupun mendelete. Berikut di login kita ada username atau password, bisa dicek dari ini. Nah dari login dia bisa mengakses tabel barangnya. Nah tabel barangnya di sini ada ID barang, nama barang, jenis, stok minimum, stok satuan, dan fotonya Pak untuk database-nya, dan bisa dimasukkan, diupdate ataupun di delete. Terkait jenisnya kita ada ID jenis, nama jenis, untuk tabel satuannya ada ID satuan dan nama satuan. Nah untuk barang keluar dan barang masuknya Pak kita ada ID transaksi, terus ada tanggalnya, ada nama barangnya dan jumlahnya. Itu bisa diupdate, diinput ataupun di delete. Terakhir ada laporannya Pak. Jadi setiap barang masuk, barang keluar itu ada ID laporan dan kategori laporannya, sama bisa diinput, dicetak dan di delete. Terkait yang sequence diagramnya, ini kita sudah membuat terkait sequence diagram barang masuk, yang dimana si aktor ini ataupun admin nanti itu yang pertama login Pak. Nah, isi form loginnya ketika login berhasil dia akan diantarkan ke dashboard. Namun jika login tidak berhasil dia akan balik lagi ke form login. Terus ketika di dashboard dia bisa mengaksesnya ke ini, pilih data barang masuk, tabel data barang masuk. Ini ada tampilan tambah data barang masuk. Lalu di selanjutnya bisa menginput data barang masuk Pak. Bisa dilihat di sini kita bisa mensubmit data barang masuk dan data barang masuk diinput. Yang terakhir di logout Pak dari aplikasi. Nah ini untuk sequence diagram barang keluar mungkin sama saja sama diagram barang masuk, namun ini untuk diagram barang keluarnya. Tadi untuk masuk barangnya, ini untuk keluarnya. Secara garis besar hampir sama Pak untuk fungsi-fungsinya, untuk barang masuk dan barang keluar. Lalu kita ada stage chart-nya Pak untuk diagram laporan, yang dimana stage chart itu adalah langkah-langkah terkait laporannya Pak. Ketika si aktor itu bisa mulai login,
Memvalidasi untuk username dan passwordnya. Jika salah akan balik lagi ke login, jika benar akan lanjut ke form laporan, input laporan, isi tanggal, cetak laporan. Nah, selesai Pak laporannya seperti yang tadi dipetakan di proses diagram yang paling atas tadi. Lalu ada diagram keluar barang. Hampir sama sih Pak, garis besar, namun di sini kita ada beberapa fitur lagi terkait barang keluar, input barang keluar, barang, keluar barang yang dimana jika sama saja ketika login tidak berhasil akan kembali lagi ke form login. Untuk inputnya keluar barang, update keluar barang dan delete keluar barang. Jika ada delete akan menghapus datanya, jika input memasukkan datanya, dan selesai. Berikut untuk diagram data barangnya. Di sini ada mulai, login, validasi dan password. Hampir sama Pak, garis besar untuk yang diagram keluar barang dan diagram data barang. Lalu diagram masuk barang. Nah, kurang lebih sih masih sama juga ya Pak ya untuk step diagram ini, karena langkah-langkahnya pun hampir tidak jauh berbeda. Nah, ini diagram penyimpanan data ke database. Nah, mungkin untuk di sini kita ada perbedaan dari tadi. Di sini tetap login, validasi masih sama. Nah, ketika input data barang masuk, input update data barang masuk, delete data keluar barang dan laporan itu disimpan ke dalam database-nya Pak. Yang pastinya sudah dipetakan tadi Pak di atas untuk nama database-nya. Baik Bapak, mungkin segitu saja ya terkait tugas pemetaan presentasi terkait mata kuliah RPL. Terima kasih Bapak Joko Suwarno telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Dari teman-teman ada tambahan, Mas Ajis? Ada sih cukup. Mungkin nanti untuk UI atau interface kita menyusul kayak untuk pertemuan berikutnya atau pada saat makalah atau laporannya sudah selesai. Mbak Eji ada tambahan? Cukup. Cukup. Baik, mungkin itu saja Pak presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pemetaan, salah presentasikannya. Mohon dimaafkan, nanti akan segera kami revisi pastinya ya Pak ya. Salah revisi. Mungkin itu aja dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.